Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam banyak hadis telah disebutkan dengan jelas bahwa Nabi Isa atau Al-Masih Ibnu Maryam akan turun. Perkara akan turunnya Al-Masih ini merupakan salah satu kabar gaib yang sangat rumit, banyak keterangan dan pendapat yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Ada sebagian pihak yang benar-benar meyakini bahwa Nabi Isa akan turun dari langit. Ada juga yang meyakini bahwa yang turun itu orang lain yang serupa dengan Nabi Isa, dan tidak sedikit juga orang yang tidak percaya terhadap nubuatan akan turunnya kembali Al-Masih ini. Ketidakyakinan akan turunnya Nabi Isa itu disebabkan banyaknya keterangan yang seolah-olah saling bertentangan antara satu dan yang lainnya dan sulit dipahami. Misalnya, diyakini Al-Masih akan turun di menara Masjid Damaskus, Suriah dengan berpegang pada bahu dua malaikat, dan beliau akan turun dengan mengenakan jubah berwarna kuning. Bagaimana dan seperti apa turunnya itu? Bagaimana orang bisa melihat malaikat padahal malaikat itu wujudnya gaib? Kemudian kenapa mengenakan pakaian atau jubah berwarna kuning? Apa maksud dan tujuannya? Semuanya sangat sulit untuk diterima oleh akal dan logika yang sehat. Namun ada satu pendapat yang menarik tentang turunnya Nabi Isa ini. Pertama, diyakini bahwa maksud dari turun dari langit bukan berarti benar-benar fisiknya turun dari langit. Bahkan di dalam hadis-hadis yang sahih sama sekali tidak ditemukan kata langit. Jadi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun dari langit. Kata turun yang dalam bahasa Arabnya adalah nuzul merupakan kata umum. Jika seseorang datang ke suatu tempat dari tempat lain, maka hal itu dikatakan bahwa orang tadi baru turun ke tempat tersebut. Sebagaimana juga dikatakan bahwa satu pasukan bala tentara turun ke suatu tempat, atau mereka turun kemah. Apakah di sini artinya bahwa bala tentara atau kemah itu turun dari langit? Tentu saja tidak. Jadi turun bukan benar-benar akan turun dari langit. Namun sebagaimana manusia pada umumnya, ia akan lahir, besar, kemudian menjadi dewasa, dan akhirnya mendakwakan bahwa dirinya itu adalah Al-Masih kedua yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam hadis secara umum banyak sekali ditemukan kata-kata kiasan dalam kasaf-kasaf serta ru'ya yang disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam memahami bahasa-bahasa nubuatan tersebut yang banyak mengandung isyarat-isyarat tersembunyi. Misalnya, Isa Al-Masih akan turun dari langit dengan menggunakan jubah kuning atau berpakaian kuning. Dan para malaikat akan berada di kanan kiri beliau, di mana orang-orang yang ada di pasar dan orang-orang dari mana-mana akan ramai-ramai berkumpul menyaksikan kedatangan beliau. Orang-orang akan berteriak-teriak mengatakan bahwa beliau telah datang, sampai akhirnya beliau pun turun di atas menara sebelah timur Damaskus, lalu melalui sebuah tangga beliau akan turun ke bawah, kemudian mereka akan saling mengucapkan salam dan beramah tamah. Harus disadari bahwa dunia ini adalah darul ibtila, sebagai tempat ujian. Mukjizat yang seperti itu sama sekali tidak akan terwujud. Kenapa demikian? Karena jika kabar gaib itu dipahami seperti itu, maka dakwah Islam akan keluar dari batas iman bil gaib, iman kepada yang gaib. Pada masa Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy Mekah juga menuntut mukjizat yang sama seperti itu dari Rasulullah SAW. Mereka menuntut agar Allah menurunkan bukti langsung turun dari langit. Namun kepada mereka dikatakan bahwa hal-hal seperti itu adalah di luar sunnah atau di luar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa begitu saja mengartikan kiasan-kiasan tersebut sebagaimana yang tersurat atau tertulis saja. Betapa tidak bermaknanya jika kita artikan kata mengenakan pakaian berwarna kuning itu benar-benar pada pakaian yang sebenarnya. Tidak diketahui faktor apa yang menyebabkan beliau harus memakai baju kuning. Tetapi jika kata itu kita anggap sebagai kiasan dalam bentuk kasaf dan menakwilkan artinya sesuai dengan cara dan pengalaman para penakwil mimpi, maka takwilnya pun akan bersesuaian dengan akal. Yaitu bahwa Al-Masih yang dijanjikan tersebut sewaktu ia menyatakan diri sebagai Al-Masih yang dijanjikan,
Ia akan datang berada dalam keadaan sakit dan kesehatannya tidak baik. Karena menurut kitab-kitab takwil mimpi bahwa mengenakan pakaian berwarna kuning artinya penyakit atau dalam keadaan sakit. Inilah arti dan maksud yang paling sesuai dengan keadaan alam kasyaf dan ru'ya, serta yang paling sesuai dengan akal dan paling mengena dalam kiasannya. Karena di dalam kitab-kitab takwil mimpi tertulis dengan jelas bahwa jika terlihat seseorang di alam ru'ya maupun kasyaf mengenakan pakaian berwarna kuning, maka takbirnya atau maksudnya atau takwilnya adalah bahwa orang itu dalam keadaan sakit atau orang itu berpenyakit. Oleh karena itu, ketika Al-Masih datang dan mengumumkan statusnya sebagai Al-Masih yang dijanjikan kepada umat manusia, kesehatannya saat itu tidak baik. Bahkan ia mempunyai semacam penyakit jasmani dan kelemahan fisik. Secara fisik ia memiliki kelemahan-kelemahan, namun secara rohani ia memiliki keistimewaan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.